bahwa pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Joe Pelopesi mendorong rekan setimnya Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta itu, dinilai layak untuk berkarir di Eropa. Haye dan Pelopesi mengungkapkan dukungan itu lewat Tom Haye Way di saluran YouTube Tom Haye yang dipandu Neil Peterson. Neil juga ingin melihat Ridho bermain di benua biru. Saya benar-benar ingin melihat dia bermain di Eropa. Saya pikir dia akan membuat langkah besar jika datang ke Eropa, ujar Neil. Ini bukan kali pertama Ridho diminta untuk mengadu nasib di Eropa. Pesepak bola berumur 23 tahun itu kerap didesak warganet untuk menimba ilmu di luar negeri. Pelopesi menggoda Ridho untuk mencicipi atmosfer kompetisi benua biru. Haye juga mengangguk, setuju saat mendengar pandangan Neil tentang Ridho supaya abroad ke Eropa. Kami bercanda soal itu juga di meja makan, dia ada juga di sana seperti untuk datang ke Eropa. Secara fisik dia kuat yang penuh semangat, jadi mungkin bagi dia masa depan akan menarik, kata Pelopesi dan Haye. Ridho masih punya kontrak dengan Persija sampai 2026. Macan Kemayoran sejatinya bersedia melepas produk Akademi Persebaya Surabaya itu asalkan biaya transfernya cocok. Sekarang orang-orang bilang, ayo Ridho abroad, jangan di zona nyaman. Bukannya saya nggak mau keluar, cuman kan sayang sekarang menghargai kontak profesional komitmen saya Persija, ucap Ridho. Saya ingin banget dari dulu sebelum cita-cita ke Eropa. Dari dulu saya pengen banget main ke Thailand. Jujur saja ini jadi saya kayak tanya-tanya ke kakak Yanto Basnak, imbuhnya. Persebaya Surabaya berpeluang mendatangkan pelatih baru pada musim depan. Sebagai informasi, Persebaya saat ini dilatih oleh Paul Munster. Penampilan Persebaya bersama Paul Munster sejatinya cukup apik di awal Liga 1 2024-2025. Persebaya bahkan sempat memancuki klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun, tim berjuluk bajul ijo itu seperti kehilangan arah di awal putaran kedua. Hal ini membuat Persebaya disalip Persib dan Dewa United. Bruno Moreira dan kawan-kawan kini tercacat di urutan ketiga dengan raihan 48 poin. Poin tersebut terpaut satu angka dari Dewa United dan 9 poin dari Persib yang berada di puncak. Rentetan hasil tersebut membuat pihak manajemen Persebaya berniat melakukan evaluasi. Dan evaluasi apa yang kita maksud di sini? Itu meliputi pemain hingga pelatih. Ya, seperti yang sudah manajemen sampaikan bahwa fokus manajemen sekarang adalah mensupport tim ini untuk meraih hasil yang maksimal sampai akhir musim. Jadi terkait evaluasi apakah itu pemain pelatih masih terus berjalan, termasuk untuk posisi pelatih juga kita akan melihat sampai bagaimana pencapaian maksimalnya di musim ini, kata Chandra Wayudi selaku Direktur Operasional Persebaya. Sementara itu, muncul satu sosok pelatih yang kini dikaitkan dengan Persebaya. Sosok yang dimaksud yakni mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ketika ditanya soal Sintayong, Chandra Wayudi memilih untuk tak mengungkapkan identitas calon kandidat pelatih Persebaya musim depan. Meski begitu, Chandra Wayudi menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalani komunikasi dan diskusi dengan beberapa pelatih. Terlepas dari semuanya, Persebaya masih akan melihat prestasi yang mampu diusahakan Paul Munster hingga akhir musim Liga 1 2024-2025. Tidak spesifik pelatih tertentu ya, tetapi yang pasti kita melakukan proses untuk mendapatkan sosok pelatih yang cocok untuk musim depan. Saya tidak bisa menyampaikan khususnya seperti apa. Yang pasti langkah-langkah itu memang kami melakukan. Kami berkomunikasi, kami melakukan diskusi dan sebagainya. Tapi kembali lagi, sampai dengan tujuan pertandingan ini kami di manajemen akan memberikan dukungan penuh kepada tim ini, kepada pemain, pelatih dan ofisial yang ada sekarang ini untuk meraih hasil terbaik di musim ini, ucap Chandra Wayudi. PSSI menegaskan bahwa hingga saat ini pihak mereka belum memulai proses naturalisasi untuk Emiliano Jonathans agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Pernyataan terkait Emiliano Jonathans ini disampaikan langsung oleh anggota EXO PSSI Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, PSSI belum melakukan komunikasi dengan pemain yang berusia 20 tahun tersebut. Kabar ini sekaligus mengkoreksi isu yang sedang beredar luas. Sebelumnya ada informasi bahwa Emiliano Jonathans akan menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Emiliano Jonathans merupakan pemain sayap lincah FC Utrecht berusia 20 tahun. Ia bisa bermain sebagai penyerang sayap kanan atau gelandang serang dan telah merumput 6 kali di era divisi musim ini. Di tengah kabar tersebut beredar juga rumor bahwa pemain kidal tersebut sudah tiba di Indonesia untuk bertemu dengan PSSI. Namun kenyataannya, yang datang ke Indonesia bukanlah Emiliano Jonathans melainkan ayahnya.
Ayah kandungnya juga telah memutuskan untuk berpindah agama ke Islam, dengan proses mualaf dilakukan beberapa waktu lalu di Indonesia. Sampai hari ini belum ada untuk memproses dokumen-dokumen, ujar Ayah Sinulinga. Ini untuk meluruskan saja, tambahnya. Ia menekankan pentingnya menghindari isu-isu yang tidak perlu. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa kedatangan orang tua Miliano Jonathan ke Indonesia bukanlah masalah. Semoga orang bebas untuk datang ke Indonesia, ujarnya. Jika Miliano Jonathan memang menjadi target naturalisasi berikutnya, maka ia akan segera bertemu dengan PSSI. PSSI juga berjanji untuk memberikan informasi kepada publik mengenai hal ini. Soal orang tuanya datang ke Indonesia, ya namanya mau ke sini nggak apa-apa, tutur Arya Sinulinga.